Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, limpahan rahmat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang diselenggarakan di masjid Baitul Sifa yang sama-sama kita cintai. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi wa sallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Amin. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya ingin mengklarifikasi. Waktu saya melihat undangan yang bisa Bu Vera, saya itu baru tahu Banjarmasin itu di Kalimantan Utara, di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Timur. Setahu saya Banjarmasin itu di Kalimantan Selatan. Tapi tidak apa, mungkin karena saking semangatnya ya, saking semangatnya jarang temennya jadinya tulisnya keliru. Jadi itu sebenarnya yang ada di Kalimantan, yang ada di Banjarmasin itu ada di Kalimantan Selatan. Kalau Kalimantan Timur sama Indah. Kalau Kalimantan Barat Pontianak. Kalau Kalimantan Tengah Palangkaraya. Jadi kita kajian kita hari ini berita nggak sih? Ya, jadi saya itu dari Samarinda. Nah, itu klarifikasi pertama. Yang kedua, Ustadz itu gelarnya berat ya rasanya. Saya itu kalau dipanggil Ustadznya, lain kali kalau dipanggil Ustadznya tidak mau mulai. Jangan panggil saya Ustadz. Karena terus terang secara background pendidikan saya mungkin pernah mondok tapi tidak terlalu lama dan juga bukan yang secara konvensional banget itu. Jadi saya rasa tidak pantas loh. Cuma tidak apa-apa. Ya hitungannya belajar lah. Ya betul aja mungkin di acara berikutnya saya tidak ditunjuk lagi karena pernah ditunjuk. Terus saya juga kaget kalau di jadwal sebenarnya jam 5 berapa tadi? 5.15 ya? Ini 5 lewat 5. Saya takutnya materi saya tidak cukup sampai nanti buka. Jadi nanti depannya tak kasih basa-basi dulu biar belakangnya video. Terus yang uniknya lagi, temanya ini saya baru tahu pada saat saya dapat edaran flyer. Coba bayangkan, saya tahu tema dari flyer bukan dari panitia. Temanya bagus lagi, hijrah dari ego menuju simpati dan apa itu, kebersamaan sosial. Nah, jadi temanya bagus, amanah yang berat. Saya mungkin yang saya sampaikan, saya yakin teman-teman semua sudah pernah mendengarkan, jadi saya sebutnya hanya sekedar sharing saja. Oke, itu klarifikasinya. Terus sebelum kita ke materi, saya mungkin berharap bahwa semua rangkaian ibadah atau rangkaian seremoni yang kita lakukan, mungkin sebenarnya dari kemarin ya, mulai dari puasa Tasu'a sampai Asyura, semua mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua tahu mungkin bahwa dalam sebuah hadis dikatakan sholat sunnah yang paling utama selain sholat wajib adalah sholat tahajud.
Sedangkan puasa sunnah yang paling utama setelah puasa wajib atau setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Kemudian di keutamaan-keutamaannya juga banyak dikatakan, tadi sudah sempat disampaikan oleh Mas Budi. Kalau kebaikan yang kita lakukan di bulan Muharram ini mendapatkan pahala yang berkali lipat. Begitu pula dengan maksiat atau dosa yang kita lakukan di bulan Muharram juga mendapatkan keburukan berlipat ganda. Semoga nanti semua mulai kebaikan yang kita lakukan mulai dari kemarin, hari ini, termasuk juga kita mengaji bersama, nanti diikuti dengan sholat maghrib berjamaah dan juga santunan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menanggapi tema, saya rasa kalau kita mengambil definisi perkata dari juga ego, simpati dan kebersamaan sosial, itu kalau kita bedah satu-satu lumayan panjang. Jadi kalau saya rasa kalau kita bicara hijrah itu sudah ada kaitannya sama ego. Karena kalau dari segi kata, hijrah itu adalah berpindah dari tempat sebelumnya ke tempat yang lebih baik, atau berpindah dari situasi yang sebelumnya lebih baik menjadi ke tempat yang lebih baik. Saya yakin ego juga ketika kita hijrah maka kita akan menekan ego kita. Sebenarnya sebuah rangkaian kata yang berkaitan antara juga ego, simpati dan empati. Nah, uniknya ketika saya mencoba mengulik ke hijrah ya, ketika saya mencoba mengulik tentang ego, yang pertama kali saya cari tahu adalah lawan katanya ego. Selama ini kan ego itu identik dengan egois, artinya sebuah keinginan yang terpusat kepada diri kita sendiri. Kasarannya kalau gambarannya ingin menang sendiri, ingin didahulukan, ingin diorangkan dan sebagainya. Ternyata itu mungkin saya juga katanya mungkin sedikit asing ya. Jadi lawan kata ego itu adalah altruisme. Jadi itu sebuah kondisi di mana dia selalu ingin membagikan apa yang dia punya. Berkebalikan dengan ego, sebuah kondisi di mana dia selalu pengen menjadi epicentrumnya, menjadi titik pusatnya. Nah, ketika kita berbicara hijrah, sebenarnya kita sudah menekan ego kita, karena di situ ada keinginan kita untuk berubah dari keadaan sebelumnya yang mungkin belum baik, atau keadaan sebelumnya yang sudah baik kita ingin menjadi lebih baik, atau dari keadaan sebelumnya belum baik kita ingin menjadi baik. Nah, begitu. Itu kita antara ego dan hijrah. Kemudian uniknya kenapa panitia memilih kata simpati bukan empati. Empati kan ya. Tapi kenapa memilihnya simpati bukan empati? Saya coba cari lawan katanya juga. Empati itu ternyata adalah lawan katanya antipati. Jadi kalau simpati itu kan sebuah perasaan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau empati bukan hanya merasakan, tapi juga seperti mengalami apa yang dialami oleh orang lain. Kalau antipati berarti kebalikannya. Menariknya adalah men-shifting atau merubah mulai dari ego, kata-kata ego tadi yang mana dia berfokus kepada dirinya sendiri, menjadi ke simpati atau mungkin empati yang mana dia berfokus bahwa dia ke orang lain, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sebenarnya saya ingin mengambil sebuah kisah dari setiap kata-kata itu tadi. Saya coba dari cerita ego. Jadi bagaimana ada sebuah cerita dari Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bagaimana beliau menekan menghilangkan egonya beliau pada zaman itu. Jadi mungkin kisah ini juga sudah sering didengar oleh para bapak ibu semua jamaah Baitul Shifaa dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
yang mana ketika menjelang akhir hayat dari Nabi Muhammad SAW diceritakan bahwa menjelang akhir hayatnya Nabi Muhammad itu berdiri ke mimbar. Di redaksi yang lain bukan berdiri ke mimbar, mungkin hanya menyampaikan ke halayak ramai. Apa namanya? Kalau semasa hidup saya ada hutang, itu pada saat itu diceritakan bahwa kondisi Nabi Muhammad sedang sakit ya, sedang sakit keras, dalam keadaan yang tidak fit, dalam keadaan yang kurang prima, tapi beliau masih memikirkan jamaahnya atau memikirkan umatnya. Apabila ada di antara kalian yang merasa bahwa haknya pernah saya ambil, atau di redaksi lain yang menyampaikan bahwa yang merasa bahwa saya pernah berhutang, atau yang merasa bahwa pernah saya zolimi, maka sampaikanlah sekarang. Atau di redaksi yang lain, maka saya akan melunasinya. Nah, kemudian ketika disampaikan di kondisi yang beliau sudah tidak prima atau mungkin dalam keadaan yang sakit keras, ada seorang jamaah yang mengacung ya, artinya mengajukan diri. Seluruh jamaah yang lain terkejut, bagaimana kok bisa di situasi seperti ini ada orang yang tega seperti itu ya, atau ada yang mencoba menyampaikan hal itu. Nah, disampaikan bahwa saya Rasulullah, pada suatu ketika Rasulullah mengendarai kuda, secara tidak sengaja cambuknya itu mengenai punggungnya salah satu sahabat Nabi itu tadi. Di redaksi yang lain disampaikan mengenai dadanya. Sementara di sumber yang lain dikatakan bahwa sebenarnya itu bukan sesuatu yang disengaja, melainkan sesuatu yang tidak disengaja, karena sebenarnya tujuan Nabi mencambuk tadi adalah untuk mencambuk kuda atau unta yang tadi sudah bisa berjalan. Nah, kemudian pendengar hal tersebut Nabi Muhammad mempersilahkan untuk membayar hutangnya dengan cara apa? Kalau zaman dulu berarti dicambuk, hutangnya dibayar dengan cambuk juga. Nah, pendengar tersebut sahabat yang lain istilahnya geram ya, tidak terima. Tapi bisa kita ambil pelajaran bahwa Nabi Muhammad ternyata mempersilahkan hal tersebut. Akan tetapi si sahabat Nabi yang tadi ternyata bukan membalas dengan cambukan, melainkan beliau hanya dipeluk erat di punggungnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu satu pelajaran dari ego. Bagaimana Nabi Muhammad menekan egonya beliau, bahwa padahal beliau seorang Rasulullah, seorang Rasulullah, pemimpin jamaah pada saat itu, namun menjelang akhir hayatnya beliau masih memikirkan apa saja yang kira-kira meskipun sengaja atau tidak sengaja mengambil hak pada jamaah sebelumnya. Di kata simpati atau di empati itu saya juga mengambil sebuah cerita atau mengambil sebuah pelajaran. Jadi sebuah kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi seorang sahabat Nabi juga mungkin yang terkenal dengan cerita kucingnya mungkin ya. Nah, seperti diketahui atau termasuk bahwa beliau itu dari golongan yang kurang mampu. Suatu ketika Abu Hurairah ini dalam keadaan yang sangat luar biasa lapar. Kemudian beliau coba ke pinggir jalan. Biasanya nanti kalau di pinggir jalan, kalau ketemu sahabat Nabi, nanti akan diajak makan. Jadi karena di rumah tidak ada apa-apa, ya cobalah campur di luar, sebetulnya nanti ketemu sahabat Nabi diajak makan di rumah. Ternyata betul ketemu dengan sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ternyata sama Abu Bakar cuma disapa saja, tidak diajak makan. Karena dalam hatinya harapannya biasanya sahabat Abu Bakar ini akan mengajak makan beliau. Oh ya sudah, ada apa? Tetap lagi tunggu di situ. Ternyata lewatlah lagi sahabat Umar. Ketika sahabat Umar lewat, sama ternyata perlakuannya seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Hanya disapa saja, tidak diajak makan. 2 kali kena zong si Abu Bakar.
Ternyata masih tetap di situ juga. Di kesempatan yang ketiga di redaksinya disampaikan bahwa ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin karena sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi, Nabi Muhammad tuh tahu kalau si Abu Hurairah ini dalam keadaan yang lapar. Sama Nabi Muhammad diajak ke rumah Nabi. Ternyata di rumah Nabi itu cuma ada, bayangannya kan mungkin berlimpah makanan dan sebagainya. Ternyata di rumahnya Nabi Muhammad SAW itu cuma ada mungkin segelas besar atau seteko besar susu. Bukan hal yang memang seperti yang dibayangkan oleh Abu Hurairah. Oleh Nabi Muhammad SAW ini ternyata tidak langsung dikasih susu itu. Beliau disuruh memanggil teman-temannya Abu Hurairah yang tidak mampu itu. Dia datang ke rumah Abu Hurairah, disuruh untuk menuangkan susu hingga teman-temannya Abu Hurairah yang datang tadi semuanya merasakan kenyang atau merasakan puas. Sudah diberikan semuanya, ternyata masih ada sisa susunya. Tinggal Nabi Muhammad dan Abu Hurairah bisa berdua. Nabi Muhammad bilang, ini tinggal kita berdua di susunya. Kemudian baru setelah itu susunya diberikan seluruhnya ke Abu Hurairah. Nah, dari sini kita bisa belajar banyak nilai-nilai simpati atau empati dari cerita itu, yang mana Nabi Muhammad itu mengajarkan ikut merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang lain. Ketika kita mencoba menarik garis lurus dengan apa yang kita lakukan sebagai karyawan rumah sakit Muhammadiyah, kita akan berinteraksi dengan hal tersebut, mulai dari depan, mulai dari penerimaan pasien di depan, mulai dari IGD, kemudian pendaftaran, sampai ke ruang operasi ataupun ke ruang inap, ruang intensif dan sebagainya. Kita banyak bersentuhan dengan orang-orang yang sedang merasakan sakit lah rasanya, karena kita namanya rumah sakit ya. Kita banyak bersentuhan dengan orang-orang yang merasakan sakit. Nah, disitulah nilai-nilai simpati kita atau nilai empati kita bermain atau muncul ya. Cuma terkadang karena itu sudah sering dilakukan pada saat awal-awal kita dulu, mungkin itu sebuah hal yang secara muncul dari dalam hati. Ketika kita sering melakukan, ada satu hal yang perlu kita hindari, yaitu kita hanya melakukan sebagai sebuah rutinitas atau malah jadinya seperti seorang robot ya. Jadi kita hanya melakukannya tapi tanpa ada rasa. Nah, mulai momen ini saya coba mengingatkan juga, mengingatkan diri saya sendiri dan kemudian juga mengingatkan teman-teman jamaah Bapak Ibu Masjid Baitul Syifa bahwa perlu kita tingkatkan lagi nilai simpati dan nilai empati kita. Kalau kita bicara ego, mungkin ego pada saat kita bekerja itu kita hanya memikirkan job desk-nya kita semata. Padahal sebenarnya ketika kita menekan ego kita, banyak yang bisa kita lakukan selain kita melakukan job desk kita. Kita bisa membantu meringankan tugas teman-teman satu unit kita, teman-teman satu ruangan kita, bahkan kita juga bisa ikut membantu meringankan penderitaan pasien yang ada di rumah sakit kita. Jadi kita rumah sakit Muhammadiyah punya tanggung jawab lebih di kata-kata Muhammadiyah gitu. Artinya ketika orang mendengar kata-kata Muhammadiyah, yang terbesit di kepala adalah rumah sakit Islam. Artinya benar-benar menunjukkan amatul karimah, alam Islam yang ada di dalamnya, bukan hanya menjadi sebuah nama. Nah, kemudian ketika kita bisa men-shifting atau kita mengalihkan ego kita itu tadi, maka simpati atau empati atau mungkin ujung-ujungnya akan menimbulkan sebuah kebersamaan sosial. Salah satu wujud dari kebersamaan sosial saya rasa apa yang sedang kita rasakan sekarang ini. Kita berkumpul bersama, kemudian kasarnya meskipun tidak ada berdiri di depan, kita berkumpul bersama di masjid pula, menjalankan ibadah sunnah bersama-sama, kemudian menunggu waktu sholat wajib atau sholat maghrib secara bersama-sama, itu juga sebuah nilai pahala yang sholat juga sudah luar biasa besar nilainya. Apalagi dengan ditambah hal yang lain seperti itu. Jadi tidak begitu banyak yang saya sampaikan. Saya coba merefresh atau mungkin menyampaikan ulang cerita-cerita yang pernah disampaikan oleh Khatib sebelumnya. Saya mungkin akan coba menutup dengan sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Muslim.
Sebenarnya ini juga salah satu alasan mengapa saya mencoba apa namanya, karena yang sebenarnya saya menolak untuk tampil di sini, cuma yang WA saya banyak jadi mudah-mudahan saya terima. Ada sebuah hadis dari Muslim, saya rasa itu hadis riwayat Muslim, saya rasa itu mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman yang lain semua. Kenapa kita kan diajarkan untuk apa namanya, amar ma'ruf nahi munkar, atau menyampaikan sebuah kebenaran meskipun sedikit ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di situ disampaikan bahwa barang siapa yang menunjukkan kebaikan atau barang siapa yang memberikan mengajarkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Jadi bisa dibayangkan sedikit kebaikan kita sampaikan, apapun bentuknya, kalau orang yang menerima yang kita sampaikan tersebut mengamalkannya, maka kita mendapatkan pahala yang sama seperti si penerima yang mengamalkannya. Di zaman sekarang itu sudah banyak sekali medianya. Paling simpel mungkin biasanya dari share-share WA, terus dari status kebaikan. Ketika orang membaca status, misalnya teman-teman pasti banyak yang nge-repost tentang keutamaan puasa Muharram misalnya, yang mana salah satu keutamaannya bisa menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Ketika itu dilakukan oleh orang yang lain yang membaca dari postingan teman-teman, saya rasa insya Allah kalau kita mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini, kita juga akan mendapatkan kebaikan tersebut. Termasuk dengan hal-hal yang simpel lainnya, mungkin kita tidak merasakan bahwa ternyata itu memberikan impact terhadap apa yang dirasakan oleh si penerima pesan tersebut. Saya rasa itu juga akan mendapatkan sebuah hal yang balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah mendapatkan sebuah saran dari seorang teman saya, yang mungkin itu cuma disampaikan secara otomatis, cuma bagi saya itu sebuah hal yang sangat mengena di hati saya. Jadi suatu ketika saya sakit, saya mungkin pernah cerita di sini. Ketika saya sakit, waktu itu juga anak saya sedang sakit, saya diberikan semangat oleh teman saya. Enggak apa dong, insya Allah cepat sembuh. Nanti sakitnya dengan ini akan menghapus dosa-dosanya dengan. Mungkin itu sebuah hal yang kecil ya, mungkin sebuah hal yang simpel. Tapi begitu saya mendapatkan menerima kata-kata tersebut, saya seperti terbersih. Dan sempat saya sampai kepikiran ya, kalau misalnya kadang-kadang kita namanya juga manusia, pasti ada dosa kecil yang kita lakukan ya. Kemana-mana sakit kemarin, aku sudah bersih, kena dosa lagi, masa aku harus sakit lagi supaya dosanya bersih kan gitu ya. Nah, jadi itu sebuah hal simpel, sebuah hal singkat yang mungkin terkadang kita tidak tahu apa yang kita sampaikan ini bermakna atau tidak. Ternyata begitu mengena di orang yang mendengarkan. Nah, hal itu kan juga kalau kita menarik kepada sebuah ayat yang mungkin populer dibaca ketika kita sholat, wal asri dan sahabat usri wal aman wa amil solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Di mana di situ disampaikan bahwa kita saling berwasiat atau saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Mungkin itu salah satu implementasi dari rangkuman hadis yang saya sampaikan tadi. Saya rasa itu tidak terlalu banyak, sudah cukup 20-an menit. Setelah ini yang mendoakan adalah Mbak Samsul. Jadi nanti kalau ada saya kurang-kurangnya saya mohon maaf. Ilmunya masih dangkal, saya yakin masih banyak yang lebih berilmu daripada saya yang ada di sini. Semoga nanti Allah memberikan nilai terbaik atas amalan-amalan baik yang kita lakukan hari ini. Oke, saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.